kesempatan untuk berkumpul dalam majelis yang penuh berkah ini. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini mari kita bersama-sama memohon kepada Allah agar hati kita senantiasa diberi keteguhan untuk terus berada di atas jalannya, jalan yang lurus, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua termasuk dalam golongan hamba-hamba yang istiqomah dalam iman dan dijauhkan dari segala bentuk keburukan, termasuk dari perbuatan maksiat yang merusak rumah tangga seperti perselingkuhan dan juga zina. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas sebuah tema yang sangat penting bagi kita semua, terutama dalam menjaga keutuhan rumah tangga dan kehormatan diri. Tema ini adalah tanda wanita yang mudah selingkuh dan tanda wanita yang sudah pernah berhubungan intim dengan laki-laki lain. Hadirin yang dirahmati Allah, perselingkuhan adalah penyakit sosial yang sangat berbahaya dan salah satu faktor utama yang menghancurkan rumah tangga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan dalam banyak hadis tentang betapa buruknya dosa zina dan khianat. Perselingkuhan adalah bentuk pengkhianatan, baik pengkhianatan terhadap pasangan, diri sendiri maupun terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun seringkali kita terlambat menyadari tanda-tanda yang ada pada pasangan kita, baik suami maupun istri, sehingga memungkinkan terjadinya perselingkuhan. Untuk itu, mari kita kenali tanda-tanda wanita yang mudah melakukan perselingkuhan. Tanda yang pertama, tidak terbuka dengan suami. Seorang istri yang baik adalah yang selalu menjaga komunikasi dengan suaminya. Jika seorang wanita mulai tertutup, sering menyembunyikan sesuatu, atau bahkan tidak ingin terbuka mengenai kegiatan sehari-harinya, ini bisa menjadi tanda awal bahwa ada sesuatu yang sudah disembunyikan. Kedua, sibuk dengan ponselnya dan menyembunyikan chats di HP-nya. Teknologi hari ini memudahkan seseorang untuk berkomunikasi, bahkan dalam hal-hal yang buruk seperti perselingkuhan. Wanita yang sering berkomunikasi secara diam-diam, menyembunyikan pesan, atau bahkan memasang kata sandi di ponsel tanpa alasan yang jelas. Bisa jadi ini adalah tanda-tanda awal adanya hubungan terlarang. Ketiga, perubahan sikap yang drastis. Wanita yang tiba-tiba berubah sikap dari perhatian menjadi acuh tak acuh, dari lembut menjadi sering marah tanpa alasan, atau bahkan mulai merendahkan suaminya, bisa jadi sedang terpengaruh oleh godaan syaitan melalui hubungan yang tidak halal. Keempat, sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas. Jika istri sering keluar rumah dengan alasan yang tidak jelas dan cenderung mencurigakan, ini bisa menjadi tanda bahwa ia memiliki hubungan lain di luar pernikahan. Dalam Islam, keluar rumah tanpa izin suami saja
sudah termasuk dosa besar, apalagi jika keluar untuk hal-hal yang tidak baik. Kelima, menjauh dari ibadah. Wanita yang sudah mulai menjauh dari Allah, malas beribadah, atau bahkan menolak nasihat suaminya tentang agama, bisa jadi telah terjerumus dalam dosa besar. Salah satu ciri orang yang terlibat maksiat adalah hatinya menjadi keras dan enggan melakukan kebaikan. Hadirin sekalian, selain tanda-tanda wanita yang mudah selingkuh, ada juga tanda-tanda fisik dan perilaku yang bisa menunjukkan bahwa seorang wanita pernah berhubungan intim dengan laki-laki lain di luar pernikahan. Yang pertama, perubahan pada sikap malu. Wanita yang pernah melakukan hubungan di luar nikah cenderung kehilangan rasa malu. Padahal malu adalah bagian dari iman, dan Rasulullah SAW bersabda, malu adalah sebagian dari iman. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jika seorang wanita tidak lagi menunjukkan rasa malu, baik dalam perkataan, perilaku, maupun penampilan, ini bisa menjadi tanda bahwa ia telah melakukan dosa besar. Yang kedua, terbuka dalam pergaulan. Wanita yang pernah berzina seringkali terlihat lebih bebas dan terbuka dalam pergaulan. Ia cenderung tidak menjaga batasan dalam bergaul dengan laki-laki lain. Ia mungkin juga menunjukkan ketertarikan secara fisik atau emosional kepada pria lain yang bukan mahram. Ketiga, kurang hormat terhadap suami. Wanita yang pernah berhubungan dengan laki-laki lain cenderung kurang menghormati suaminya. Ini karena rasa bersalah yang ada di dalam hatinya atau karena perasaannya sudah terikat kepada laki-laki lain. Namun hadirin yang dimuliakan Allah, tanda-tanda fisik atau perilaku ini tidak bisa dijadikan dasar untuk menuduh tanpa bukti yang jelas. Tuduhan zina atau perselingkuhan adalah tuduhan berat di dalam Islam yang membutuhkan saksi dan bukti yang kuat. Jangan sampai kita terburu-buru menuduh tanpa dasar yang jelas, karena dosa menuduh zina tanpa bukti juga sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah, apa yang telah kita bahas ini adalah peringatan bagi kita semua agar selalu menjaga diri, keluarga, dan pasangan dari dosa besar seperti zina dan perselingkuhan. Bagi para istri, ingatlah bahwa menjaga kehormatan diri adalah kewajiban yang sangat ditekankan di dalam Islam. Rasulullah SAW bersabda, jika seorang istri menjaga sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menjaga kehormatannya dan taat kepada suaminya, maka ia akan masuk surga dari pintu mana saja yang ia kehendaki. Hadis riwayat Ahmad. Jika ada yang merasa telah terjebak dalam dosa ini, maka pintu taubat masih terbuka lebar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, dan orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, mereka ingat Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Quran Surat Al-Imran 135. Bagi suami, tugas utama adalah membimbing istri dan keluarganya menuju ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jangan biarkan syaitan menghancurkan rumah tangga kita. Jika ada masalah, selesaikanlah dengan bijak. Jangan dengan emosi atau membalas perbuatan buruk dengan keburukan lain. Semoga Allah selalu menjaga kita dari dosa dan maksiat, serta memberikan kita keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Akhir kata, mari kita tutup majelis ini dengan doa. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita dan mengampuni segala dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, serta kesempatan untuk berkumpul dalam majelis yang penuh berkah ini. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini, mari kita bersama-sama memohon kepada Allah agar hati kita senantiasa diberi keteguhan untuk terus berada di atas jalannya, jalan yang lurus, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua termasuk dalam golongan hamba-hamba yang istiqomah dalam iman dan dijauhkan dari segala bentuk keburukan, termasuk dari perbuatan maksiat yang merusak rumah tangga seperti perselingkuhan dan juga zina. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas sebuah tema yang sangat penting bagi kita semua, terutama dalam menjaga keutuhan rumah tangga dan kehormatan diri. Tema ini adalah tanda wanita yang mudah selingkuh dan tanda wanita yang sudah pernah berhubungan intim dengan laki-laki lain. Hadirin yang dirahmati Allah, perselingkuhan adalah penyakit sosial yang sangat berbahaya dan salah satu faktor utama yang menghancurkan rumah tangga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan dalam banyak hadis tentang betapa buruknya dosa zina dan khianat. Perselingkuhan adalah bentuk pengkhianatan, baik pengkhianatan terhadap pasangan, diri sendiri maupun terhadap Allah Subhanahu wa taala. Namun seringkali kita terlambat menyadari tanda-tanda yang ada pada pasangan kita, baik suami maupun istri, sehingga memungkinkan terjadinya perselingkuhan. Untuk itu, mari kita kenali tanda-tanda wanita yang mudah melakukan perselingkuhan. Tanda yang pertama, tidak terbuka dengan suami. Seorang istri yang baik adalah yang selalu menjaga komunikasi dengan suaminya. Jika seorang wanita mulai tertutup, sering menyembunyikan sesuatu, atau bahkan tidak ingin terbuka mengenai kegiatan sehari-harinya, ini bisa menjadi tanda awal bahwa ada sesuatu yang sudah disembunyikan. Kedua, sibuk dengan ponselnya dan menyembunyikan cat di HP-nya. Teknologi hari ini memudahkan seseorang untuk berkomunikasi, bahkan dalam hal-hal yang buruk seperti perselingkuhan.
wanita yang sering berkomunikasi secara diam-diam, menyembunyikan pesan, atau bahkan memasang kata sandi di ponsel tanpa alasan yang jelas. Bisa jadi ini adalah tanda-tanda awal adanya hubungan terlarang. Ketiga, perubahan sikap yang drastis. Wanita yang tiba-tiba berubah sikap dari perhatian menjadi acuh tak acuh, dari lembut menjadi sering marah tanpa alasan, atau bahkan mulai merendahkan suaminya, bisa jadi sedang terpengaruh oleh godaan syaitan melalui hubungan yang tidak halal. Keempat, sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas. Jika istri sering keluar rumah dengan alasan yang tidak jelas dan cenderung mencurigakan, ini bisa menjadi tanda bahwa ia memiliki hubungan lain di luar pernikahan. Dalam Islam, keluar rumah tanpa izin suami saja sudah termasuk dosa besar, apalagi jika keluar untuk hal-hal yang tidak baik. Kelima, menjauh dari ibadah. Wanita yang sudah mulai menjauh dari Allah, malas beribadah, atau bahkan menolak nasihat suaminya tentang agama, bisa jadi telah terjerumus dalam dosa besar. Salah satu ciri orang yang terlibat maksiat adalah hatinya menjadi keras dan enggan melakukan kebaikan. Hadirin sekalian, selain tanda-tanda wanita yang mudah selingkuh, ada juga tanda-tanda fisik dan perilaku yang bisa menunjukkan bahwa seorang wanita pernah berhubungan intim dengan laki-laki lain di luar pernikahan. Yang pertama, perubahan pada sikap malu. Wanita yang pernah melakukan hubungan di luar nikah cenderung kehilangan rasa malu. Padahal malu adalah bagian dari iman, dan Rasulullah SAW bersabda, malu adalah sebagian dari iman. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jika seorang wanita tidak lagi menunjukkan rasa malu, baik dalam perkataan, perilaku, maupun penampilan, ini bisa menjadi tanda bahwa ia telah melakukan dosa besar. Yang kedua, terbuka dalam pergaulan. Wanita yang pernah berzina seringkali terlihat lebih bebas dan terbuka dalam pergaulan. Ia cenderung tidak menjaga batasan dalam bergaul dengan laki-laki lain. Ia mungkin juga menunjukkan ketertarikan secara fisik atau emosional kepada pria lain yang bukan mahram. Ketiga, kurang hormat terhadap suami. Wanita yang pernah berhubungan dengan laki-laki lain cenderung kurang menghormati suaminya. Ini karena rasa bersalah yang ada di dalam hatinya, atau karena perasaannya sudah terikat kepada laki-laki lain. Namun hadirin yang dimuliakan Allah, tanda-tanda fisik atau perilaku ini tidak bisa dijadikan dasar untuk menuduh tanpa bukti yang jelas. Tuduhan zina atau perselingkuhan adalah tuduhan berat di dalam Islam yang membutuhkan saksi dan bukti yang kuat. Jangan sampai kita terburu-buru menuduh tanpa dasar yang jelas, karena dosa menuduh zina tanpa bukti juga sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah, apa yang telah kita bahas ini adalah peringatan bagi kita semua agar selalu menjaga diri, keluarga, dan pasangan dari dosa besar seperti zina dan perselingkuhan. Bagi para istri, ingatlah
bahwa menjaga kehormatan diri adalah kewajiban yang sangat ditekankan di dalam Islam. Rasulullah SAW bersabda, jika seorang istri menjaga sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menjaga kehormatannya dan taat kepada suaminya, maka ia akan masuk surga dari pintu mana saja yang ia kehendaki. Hadis riwayat Ahmad. Jika ada yang merasa telah terjebak dalam dosa ini, maka pintu taubat masih terbuka lebar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, dan orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, mereka ingat Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Quran Surat Al-Imran 135. Bagi suami, tugas utama adalah membimbing istri dan keluarganya menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Jangan biarkan syaitan menghancurkan rumah tangga kita. Jika ada masalah, selesaikanlah dengan bijak. Jangan dengan emosi atau membalas perbuatan buruk dengan keburukan lain. Semoga Allah selalu menjaga kita dari dosa dan maksiat, serta memberikan kita keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Akhir kata, mari kita tutup majelis ini dengan doa. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita dan mengampuni segala dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, serta kesempatan untuk berkumpul dalam majelis yang penuh berkah ini. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini, mari kita bersama-sama memohon kepada Allah agar hati kita senantiasa diberi keteguhan untuk terus berada di atas jalannya, jalan yang lurus, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua termasuk dalam golongan hamba-hamba yang istiqomah dalam iman dan dijauhkan dari segala bentuk keburukan, termasuk dari perbuatan maksiat yang merusak rumah tangga seperti perselingkuhan dan juga zina. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas sebuah tema yang sangat penting bagi kita semua, terutama dalam menjaga keutuhan rumah tangga dan kehormatan diri. Tema ini adalah tanda wanita yang mudah selingkuh dan tanda wanita yang sudah pernah berhubungan intim dengan laki-laki lain. Hadirin yang dirahmati Allah, perselingkuhan adalah penyakit sosial yang sangat berbahaya dan salah satu faktor utama yang menghancurkan rumah tangga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan dalam banyak hadis tentang betapa buruknya dosa zina dan khianat. Perselingkuhan adalah bentuk pengkhianatan, baik pengkhianatan terhadap pasangan